Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena ketinggian derajat seseorang adalah karena ketakwaan. Dan Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sesungguhnya orang yang mulia dia kepada Allah adalah karena ketakwaannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikannya jalan keluar dari problem yang dihadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ayat ini cenderung kepada pribadi, cara saksian. Kalau kita bertakwa, maka problem kita ini akan teratasi. Khusus dalam kesempatan kali ini, kita betul bertawakal kepada Allah dengan cara yang benar. Maksudnya kita bertawakal dengan ikhtiar-ikhtiar yang benar. Sebagaimana digambarkan bahwa orang berikhtiar agar supaya kudanya tidak lari, maka diikat, barulah bertawakal. Kalau kita ingin motor kita tidak hilang, maka dikunci dulu, baru bertawakal. Demikian juga dalam kesempatan kita hari-hari ini menghadapi wabah, maka kita harus berupaya dengan cara yang benar dan kita kemudian bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meneruskan tentang mulia Ramadan yang lalu. Kali ini saya akan meneruskan yaitu tentang bagaimana Islam dalam kondisi lemah atau dalam kondisi kalah. Dalam Al-Quran dikatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minhum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Yang artinya antara adalah digilirkan di antara manusia supaya ada kalanya yang menang, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, supaya diketahui oleh Allah siapa orang-orang yang istiqomah dalam imannya, dan supaya diketahui oleh Allah adanya syuhada, orang-orang yang syahid di dalam perjuangan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, melanjutkan tentang kisah di mana kekalahan Islam yang sangat tragis karena berbeda dengan rumusnya. Rumusnya ketika Umar bin Khattab mengalahkan Persia, maka umat Islam dalam kondisi yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan Persia yang jumlahnya sangat besar. Kemudian pada zaman Sultan Muhammad Al-Khawaris Misah, beliau adalah sebetulnya sultan yang baik. Kalau kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin umat zaman sekarang, maka Muhammad
bin Hawaris Misah ini adalah seorang sultan yang baik, yang penyabar, membantu rakyat, menghormati ulama. Maka itu adalah, kalau kita gambarkan sekarang ini, adalah seorang pemimpin yang sempurna. Tapi kenapa dengan pasukan yang sangat besar itu justru Muhammad Al-Khawarizmi ini kalah di hadapan pasukan Tartar? Sampai pada kekalahan yang telak adalah Muhammad Al-Khawarizmi ini sampai melarikan diri ke pulau yang terpencil di lautan Qasrim, dan di sana Sultan ini meninggal dalam kondisi melarikan diri. Sementara rakyatnya menghadapi gempuran Tartar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa membayangkan umat pada waktu itu yang jumlahnya sangat banyak dan dalam kemakmuran yang baik, karena pemerintahannya baik, karena segala sesuatunya terurus. Namun kenapa? Apakah ini yang kemudian saya pun dengan membaca kisah itu sampai hari ini tidak bisa memahami kenapa umat Islam kalah. Padahal pemerintahnya baik. Satu poin yang terbaca di dalam sejarah adalah Muhammad Al-Khawarizmi ini tidak ditolong oleh umat-umat yang lain, umat Islam dibelah di negara yang lain. Tidak sebagaimana kisah, dalam satu kisah, yaitu tentang dua negara yang selalu bermusuhan, yaitu antara Sparta dan Athena. Ketika Athena mendapatkan serbuan dari Persia pada waktu zaman dahulu, Athena ini adalah negeri yang teknologinya maju, pendidikannya baik, tapi secara militer kalah, tidak kuat. Ketika mendapatkan serangan dari Darius, yaitu Raja Persia, maka kemudian Athena ini mengirimkan orang untuk meminta bantuan ke negara Sparta. Sparta itu militernya kuat, tapi dalam teknologi, ilmu dan teknologinya kurang baik. Ini militernya kuat. Kisah inilah yang kemudian kita kenal di dalam sejarah kisah maraton. Itu orang yang berlari dalam jarak yang sangat jauh. Nah, inilah kisah maraton, itu lari dari Athena menuju Sparta untuk meminta pertolongan. Di hadapan Raja Sparta, maraton ini tidak dihargai. Namun kemudian maraton dengan tegas, kami minta pertolongan bukan semata-mata karena kepentingan kami. Apakah kalau kami takluk, kami dihancurkan, dikalahkan oleh Darius, apakah Sparta mampu untuk menghadapi sendirian Darius itu? Padahal sasaran berikutnya anti Sparta. Maka Raja Sparta kemudian sadar, ya maka kita harus bahu-bahu. Dari dalam sejarah kemudian Sparta mengirimkan pasukannya, bahwa petunjuk maraton yang datang dari Athena, dan kemudian Darius bisa dikalahkan, tidak bisa menjajah Athena dan juga tidak bisa menjajah Sparta. Inilah yang kemudian tidak terjadi pada Muhammad Al-Khawarizmi, karena dia justru kesalahannya Muhammad Al-Khawarizmi adalah dia membiarkan pasukannya itu menghadapi pasukan Tartar secara sendirian. Kemudian justru dari kalangan pelajar, ulama yang bukan militer dan siap menghadapi, maka dalam sejarah lebih dari 30.000 orang dibantai oleh pasukan Tartar. Astagfirullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Itulah poin-poin yang bisa kita dapatkan dari bagaimana kekalahan umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam itu pada waktu itu adalah lengah. Ketika mendapati kenikmatan dunia yang bisa dinikmati, maka lengah bahwa puncak bahayanya itu tidak diperhitungkan atau tidak masuk di dalam perhitungan. Marilah apakah kita juga berada dalam keadaan itu? Ada satu kata-kata yang saya pernah dengarkan dari seorang jenderal, yaitu Civis Lacem Parabel, yang intinya adalah orang itu ketika diajak melakukan perdamaian dengan bangsa lain, maka dia harus siap sebagaimana ketika kita mau melakukan perang dengan bangsa lain. Maksudnya kita tidak boleh lengah, walaupun orang mengajak berdamai, tapi kita harus menyiapkan diri kita juga siap berdamai dan juga siap melakukan perang. Maksudnya orang tidak boleh lengah. Rupa-rupanya kita sekarang ini umat Islam secara umum itu hanya siap berdamai, tapi tidak siap menghadapi segala macam kemungkinannya. Itulah satu hal yang sangat berbahaya bagi kita, karena kita tidak menyadari bahwa bahaya itu bisa setiap saat menghadap atau bisa datang kepada kita karena kita lengah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup ingin saya sampaikan bahwa walaupun umat Islam itu pada abad sekitar tahun 1000, tahun 1100, tahun 1200 itu dalam keadaan kalah, namun yang aneh itu secara umum itu bangsa yang mengalahkan itu yang mempengaruhi bangsa yang dikalahkan. Tetapi satu hal, semangat umat pada waktu itu, orang yang mengalahkan itu bisa dipengaruhi oleh orang yang dikalahkan. Inilah semangat bahwa umat Islam terus senantiasa mendakwahkan Islam dalam keadaan bagaimana. Begitu penutup, marilah kita senantiasa menyadari bahwa bertakwa itu adalah kita menyiapkan diri kita dalam keadaan apapun, tetap kita taqarrub ila Allah, dekat kepada Allah. Qul qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.